Langsung mulai aja sekarang. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Kita kenalan dulu ya. Siap, Kak. Oke, aku Fathia Hani. Aku lulusan KPI 2021 S1 nih. Jadi belum kepikiran S2 karena S1 susah gitu ya. Jadi ya udah ya. Nah, live hari ini kali aja kita mau kasih beberapa informasi ya buat teman-teman yang emang mau ngelanjutin S2-nya di bidang KPI gitu kan. Kalau misalnya kita itu lagi buka prodi baru ya, KPI ini S2 lumayan, dia masih baru banget. Jadi kalau misalnya mau daftar boleh banget, yang punya minat ke jurnalis, terus udah itu ke penyiaran, itu bisa banget. Nah, di samping aku ini udah ada kakak cantik ya. Kita baru pertama kali nih ketemu. Siapa nih Kak namanya? Nama aku Jahida Farhati. Okay. Ya, kebetulan saya lulusan Al-Azhar, Kairo, Mesir, Kak. Baru tahun ini 2023. S1 berarti. S1 alhamdulillah. Ya makanya gelarnya tadi LC License. Oh, iya benar. Ngambil jurusan fikih. Oh, fikih. Jadi spesialisasinya di fikih. Oke. Iya. Mencangkup semuanya enggak fikih wanita? Iya, mencakup semuanya. Okay. Fikih semuanya. Kalau sekarang kamu kesibukannya apa? Kesibukannya mengajar. Oh, ngajar. Ngajar di belakang, di sini, ada di Dar Emis. Oh, ada aku juga di sini. Oke. Nah, sekarang aku ada beberapa sesi tanya jawab ya sama Kak Jaidah ini. Jadi ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti Kak Jaidah juga bisa tanya ke aku, dan nanti di tengah di tengah sesi kita bakal ngundang Kaprodi Magister Wika ya, itu ada Bu Dewi yang mungkin nanti sama beliau itu bakal lebih dijelaskan kali ya dari setiap pertanyaan kita. Betul. Gitu. Jadi lebih kepada ahlinya gitu. Oke, yang pertama aku mau nanya dulu nih, kalau misalnya menurut kakak itu apa sih yang dimaksud pemuda dalam Islam? Iya. Jadi karena kebetulan nih Kak Fathia ini influencer, kalau saya tuh lebih ke arah dakwah pendakwah muda kali ya. KPI itu masuk banget loh Kak, iya. gitu ya. Jadi dia nanti kalau di S1 tuh ada penjurusan, ada jurnalis, ada bagian dakwah gitu. Jadi kalau misalnya berkesinambungan lah ya, dakwah gimana caranya biar kita ke media masuk ada dakwah. Betul gitu ya. Betul banget. Jadi emang sekarang apalagi lagi tren ya, kalau misalnya dakwah itu untuk pemuda ya harus dengan cara yang milenial. Gak bisa lagi mungkin pakai cara-cara yang lama, tapi harus menyampaikannya lebih soft, lebih lembut. Nah, berarti menyambung pertanyaan Kak Fathia tadi, apa sih makna pemuda dalam Islam gitu ya. Kalau misalnya kebanyakan kan kita tahunya di barat aja teman-teman. Kalau misalnya ngelihat secara riset di WHO, pemuda itu kisaran umur sampai 25-an. Ya, 25-an. Sedangkan Masya Allah ya, ketika kita menggali lagi di dalam Islam, ternyata pemuda itu dikatakan umurnya itu Kak sampai 40. Oh, jadi jauh ya, lebih bahkan sampai 40 tahun tuh masih dibilang pemuda. Betul. Iya. Makanya ketika kita memakai definisi pemuda di barat, maka otomatis nanti masa produktif kita kayak merasa gue masih muda cuma sampai 25 aja. Setelahnya gue udah masuk dewasa, tua, rebahan aja gitu ya. Sedangkan ternyata teman-teman di dalam Islam itu pemuda itu sampai 40 tahun. Jadi ternyata masa kita produktif terus bergerak itu ya ternyata harus sampai 40 tahun. Indahnya Islam gitu Kak. Jadi akhirnya jangan sampai nih kita yang orang-orang Islam merasa udah 25 tahun atau 25 tahun ke atas sudah malas gerak. Udah tua nih gue nih, udah tua nih. Padahal ternyata di dalam Islam pemuda itu sampai 40 tahun. Ya makanya Rasulullah SAW itu mendapatkan risalah kenabian pertama kali umurnya berapa? 40 tahun. Iya benar. Kayak mungkin 25 sampai 30 tuh kayak masih kecil aja bisa dibilang gitu ya. Bahkan kita harusnya semakin tua itu semakin lebih produktif lagi gitu kan, semakin berjaya lagi tuh harusnya. Wah, aku baru tahu nih ternyata dalam Islam itu muda itu masuk kepada pemuda Islam itu sampai umur 40 tahun ya. Oke nih, kalau misalnya kakak ada pertanyaan nggak nih? Kalau misalnya tadi kalau Kak Fathia nanyanya tentang Islam ke saya ya. Sekarang karena saya juga jujur ya teman-teman, baru ngeliat IG-nya Kak Fathia dan Masya Allah beliau nih kayak influencer hijaber gitu.
yang jadi idola-idola Aduh, muslimah dan mungkin amin. muslim juga kali ya. Amin, Pemuda amin, muslim. amin. Ya mungkin pertanyaan dari saya adalah ketika Kak Fathia ya Masya Allah dengan berekspresi di media, apa sih tantangan kakak sebagai influencer muslimah ketika untuk memberi konten, membuat konten dan sebagainya gitu? Kalau misalnya influencer sendiri kan gimana kita bisa menginfluence orang ya gitu. Gimana orang supaya kayak ngikutin orang ini gitu kan. Sebenarnya bisa dibilang influencer tuh nggak cuma followersnya harus banyak sih gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ngelihat sosok yang emang kayaknya cocok deh buat dicontoh gitu kan, itu udah masuk influencer gitu kan. Contohnya kayak Nabi Muhammad itu jauh sebelum ada influencer itu beliau udah jadi influencer duluan gitu kan sampai sekarang. Nah tugasnya itu gimana supaya kita apa yang kita lakukan ketika orang udah suka gitu ya sama gaya hidup atau perlakuan kita, itu gimana caranya supaya stay gitu kan. Nah tantangannya itu kayak sekarang tuh banyak banget kita jadi susah ngefilter gitu kan kayak. Jadi kayak kita susah ngefilter mana yang baik, mana yang enggak gitu. Apalagi di zaman sekarang itu influencer itu termasuk kayak pekerjaan gitu ya. Jadi kayak masuknya pekerjaan. Dan kalau misalnya yang tadi yang kita awalnya cuman kayak suka dengan gaya hidup seperti ini, terus jadi ada tuntutan pekerjaan gitu kan, mau nggak mau kita harus ngikutin pekerjaan itu gitu. Nah akhirnya dan di zaman sekarang tuh banyak banget yang kadang nggak kayak bertentangan lah sama Islam gitu kan. Apalagi kayak untuk kayak khususnya itu aku muslimah gitu kan, pasti banyak banget kayak tawaran baju yang gak syar'i gitu ya gitu. Banyak banget baju yang gak syar'i, atau mungkin kalau konteks berias diri mungkin ada extension, tanam bulu mata gitu kan. Kayak ada duitnya nih tapi nggak sesuai sama apa sih namanya, sama syariat dan kepribadian kita juga gitu kan. Tapi kalau misalnya kita punya kayak prinsip iya punya prinsip, nggak apa-apa deh gitu kan. Kita kehilangan beberapa uang itu yang kalau misalnya kita, karena belum tentu kita ambil satu tapi kita ilangin syariat Islam, itu nanti Allah ganti lagi, bisa jadi Allah nggak ganti lagi ya kan. Jadi kayak kita dapat 10 juta nih, mau 100 juta juga, tapi ya udah saat itu aja. Selanjutnya dan rezeki itu juga belum tentu berkah karena kita ngerjain apa yang Allah larang gitu kan. Nah kalau misalnya selanjutnya, kalau jadinya kita belum tahu nih selanjutnya ada rezeki lagi atau enggak ya. Kalaupun ada rezeki lagi, bisa jadi emang rezekinya yang selalu mengarah ke hal-hal yang emang dilarang gitu. Kalau misalnya makanya sekarang gimana caranya supaya kita tetap aku terutama gitu ya berprinsip yang masih bisa aku terima gitu, kayak yang nggak melanggar syariat. Aku coba untuk itu, walaupun emang kadang godaannya lagi butuh uang untuk ini, butuh uang untuk itu gitu. Tapi ya semoga aja dengan rezeki yang nggak seberapa ini tapi berkah gitu ya. Ya semoga aja ini jalannya juga, jadi supaya dapat uangnya iya, menginfluence orang juga iya dengan gaya hidup kita, gaya pakaian gitu sih. Iya, Masya Allah. Jadi, gimana supaya biar tetap ada prinsip gitu. Iya benar-benar ya. Tadi beberapa turning point keren banget ya quotes dari Kak Fathia itu. Yang pertama, influencer tuh bukan berarti harus followersnya banyak teman-teman. Enggak, yang penting bagaimana mereka punya nilai ya kayak kekhasan tersendiri gitu ya. Nah lagi-lagi di situ ada ada nilai komunikasinya gitu. Gimana kita bisa menyampaikan apa yang ada di diri kita, nyampe nih ke orang-orang mau nih ngikutin kita gitu sih. Masya Allah. Dan yang kedua itu tadi harus jadi influencer tuh harus punya prinsip. Karena tadi godaannya, kalau saya sih belum pernah ngerasain ya, tapi Kak Fathia tuh udah ngerasain banyak banget teman-teman ya. Jadi berarti emang mau jadi apapun intinya ya kayak harus tetap berprinsip gitu ya sih gitu. Jadi kayak ya tadi kan sekarang udah jadi pekerjaan, entah di guru dimanapun, di dalam segi apapun, ada yang nerima uang suap, ada yang apa kan. Kalau nggak punya prinsip gitu kan pasti bakal oke-oke aja dengan kenikmatannya sesaat aja sih gitu. Nanti siapa tahu rezekinya tuh ntar ngalirnya ke hal-hal yang haram terus tuh gitu kan, nanti jadinya nggak berkah gitu. Iya, Insya Allah Gitu sih. Oke, nah kalau misalnya Kak Jaidah nih
dalam hal apa aja sejarah pemuda itu bisa berkontribusi gitu di dalam Islam tuh? Iya. Jadi kalau misalnya kita bahas pemuda berkontribusi ya kayak di Islam banyak banget. Contohnya ada namanya Zaid bin Harisah, sahabat Nabi ya. Beliau itu menjadi panglima perang. Jadi bukan pasukan Kak, tapi panglima pemimpinnya ya. Di perang Mu'tah itu umur 18 tahun. Oke. Bayangin 18 tahun tuh ya. umur orang lagi masih baru lulus SMA gitu kan, masih bingung ya, mikirin nggak ada duit nih, mau kemana nih ya kan ya. Dia udah jadi panglima perang. Iya, dan Masya Allahnya berhasil memenangkan perang tersebut. Dan bayangin 18 tahun mimpinnya kayak Abu Bakar, Utsman, yang lebih tua. Dan itu menunjukkan bahwa ya kita tuh capable gitu, pemuda itu capable gitu, selagi memenuhi kriteria muslim gitu. Ada lagi contohnya misalnya kayak kalau misalnya kita selain yang sejarah Islam, mungkin kita bisa nengok ke peristiwa Napoleon Bonaparte. Nah, itu kan pemimpin revolusi Prancis. Dan dia menaklukkan beberapa negara tuh Kak start dari umur 26 tahun. Oke, sampai selanjutnya gitu. Dia melakukan, jadi mulainya dari 26 tahun melakukan ekspansi wilayah. Dan itu bayangin ya, maksudnya itu di umur dimana mungkin kita nih sekarang lagi rebahan, lagi galau, mau nikah apa enggak nih? Mau nikah ya apa kan, enggak? bingung ya. Kalau dia udah menaklukkan negara-negara ya, walaupun dia bukan Islam gitu kan, tapi di situ peran pemudanya ternyata dalam usia segitu udah banyak banget. Iya, mungkin terakhir ada contohnya nih yang teman-teman suka baca di tiap hari Jumat hari ini nih, surah Al-Kahfi. Ya. Di surah Al-Kahfi itu ada cerita Ashabul Kahfi itu dinamakan Kak, ada sekelompok pemuda. Pemuda itu yang melarikan diri ke gua. Demi apa? Demi menyelamatkan iman. Dari apa? Dari raja yang zalim yang menyuruh mereka untuk kafir. Dan bayangin teman-teman ya, mereka itu berani melawan raja ya, dan ancamannya pembunuhan. Dan lagi-lagi yang digarisbawahi, mereka ini pemuda. Bukan lagi orang yang mungkin udah punya banyak pengalaman hidup, tapi mereka adalah pemuda yang berani mengambil resiko, meninggalkan negaranya, meninggalkan segala hartanya untuk menyelamatkan iman. Dan Masya Allahnya akhirnya kisah tersebut kita baca tiap Jumat. Karena tadi itu amazing dari kisah tersebut, dan lagi-lagi itu tuh dilakuin sama pemuda. Itu Masya Allah. Kakak, ini tuh bisa kolaborasi sama IG aku. IG saya atau bisa apa? Boleh nggak sih? Bisa. Boleh tambahin nggak? Boleh. Gimana sih cara? Ya sok gimana? Cuman berarti nanti Nanti ada 3 kan? Iya. Oh iya. Di mute salah satunya, soalnya tabrak nanti. Oke. Udah, aku belum follow siapa Aku belum follow. Kayak kamu ke aku dulu deh, masuk join live aku dulu, ya nggak sih? Bisa. Bisa, tapi harus kalian follow juga sih Kak. Iya, tadi nggak Kak follow. Fatia, nggak apa aku yang follow aja Kak. Ya. Iya, aku kan influencer. Hai guys, kalian kalau nanti ada di sesi pertanyaan bisa banget ya. Ada ya di sesi pertanyaan ya? Oke. Bisa langsung join gitu ya? Request. Gimana tuh kan? Nggak ngerti. Oke, terus ini ya? Ada request 7. Iya. Iya itu benar. Jadi berbeda. Oke, benar. Benar. Pakai ini aja bisa. Yang dari sini gimana? Nah. Ini. Paling suara dikecilin juga ya. Ntar yang KJD ini gimana? Nah, dari sini aja. Di mute paling. Nah, iya. Aman? Oh, soalnya 2 akun gitu ya. Iya. Bisanya mandai gitu ya. Saya Kalau mau karena nggak aku masuk ke Oh, Mesir. kenapa nggak itu sih? Karena kan kalau misalnya pakai kamera, Kayaknya nggak apa-apa deh. bikin sih dua sisi ya. Iya. 2 sisi. Tapi tempatnya ada. Sini aku yang udah Kakak lanjut aja. Oh iya. Oke. Matiin dulu aja. Iya, matiin Kita dulu. lanjut lagi ya. Tadi kakak udah di kontribusi pemuda Islam ya. Berarti banyak banget ternyata dalam sejarah itu pemuda Islam berkontribusi dalam perjuangan Islam gitu ya. Jadi di situ membuktikan bahwa ternyata di umur yang masih muda tadi gitu kan udah banyak banget pencapaian mereka gitu. Jadi nggak yang leha-leha lagi. Leha-lehanya kayaknya dari umur 1 ya. Iya, Cukup ya dari umur 1 sampai 17 tahun gitu kan untuk mempersiapkan diri gitu ya. Karena usia muda itu ya tadi harus produktif gitu ya. Oke. Mungkin aku yang nanya Oh lanjut iya, ya. oke. Nah, kalau misalnya pertanyaan mungkin buat Kak Fatia ya.
ketika kakak konten gitu ya, penting nggak sih ilmu penyiaran gitu? Penting nggak sih ilmu penyiaran buat seorang influencer muslimah mungkin? Atau memang bisa terjun bebas? Atau apakah lebih baik kita punya ilmunya gitu? Gimana menurut kakak? Kalau misalnya aku pribadi butuh sih ilmu penyiaran gitu kan, terus udah itu contohnya kayak taruhlah kita di luar Islam ya gitu. Kalau misalnya dari luar Islam itu ilmu penyiaran tuh penting banget kayak etika-etika jurnalis gitu kan, terus dia tuh jadi kita tahu nih apa yang harus disampaikan ke media gitu kan, mana yang boleh mana yang enggak, terus udah itu juga jadi belajar jadi soalnya langsung ke sini, terus udah itu kalau misalnya kalau misalnya kayak contohnya daging lah gitu kan. Nah kalau misalnya mungkin orang yang belum paham banget gitu kan, kayak gimana nih cara supaya VO nggak kedengeran gitu kan, nggak kedengeran, mungkin kayak oh bisa aja di sini bisa aja, tapi kalau misalnya karena aku masuk KPI gitu kan, penyiaran, jadi tahu tuh kita mau VO itu tuh bener-bener harus di ruangan yang tertutup gitu, jadi walaupun pakai alat sederhana suaranya masih bisa bagus kok gitu. Jadi kayak kita jadi tahu lah beberapa tekniknya gitu ya. Contohnya juga kalau mata kuliah fotografi gitu kan, kita jadi tahu oh angle ini nih yang bagus, ini yang bagus, dari ini ke sini apa namanya gitu. Jadi pas aku terjun langsung gitu ke dunia media sosial, jadinya aku tahu oh kayaknya kalau misalnya tag video itu bagusnya kayak gini terus udah itu tag foto tuh bagusnya kayak gini terus apa aja nih yang harus disampaikan gitu kan. Kalau misalnya karena di dunia media sosial itu kadang kita emang perlu turun di dunia nyata kan gitu. Nah pas di dunia nyata kayak contohnya kayak sekarang, terus udah itu aku nyampein ke sekolah-sekolah gitu kan, perlu ada ilmu komunikasinya juga gitu ya, kayak public speakingnya juga. Nah itu tuh masuk banget waktu aku di KPI gitu, karena dia ada mata kuliah public speaking tadi. Jadi gimana supaya kita ngelihat orang-orang tuh kayak nggak panik gitu kan, walaupun emang kadang masih suka panik gitu, tapi seenggaknya udah terlatih lebih dulu gitu sih. Ya, Masya Allah ya, berarti ini nih ilmu yang nggak ada di Al Azhar ya, kalau misalnya saya nggak pernah belajar kayak gini. Dan berarti ini sebenarnya kita tuh kalau misalnya mau berdakwah perlu ya ilmu seperti ini, jadi biar langkahnya lebih pasti, biar lebih terarah gitu, dan jelas gitu, kita bisa mengukur gitu. Kalau dia biasanya biar nggak ke mana-mana gitu, apa sih kompleks dari pembicaraannya gitu kan. Jadi oh mau nyampein ini nih gitu sih. Masya Allah ya. Berarti tadi kalau kita ambil penting gak sih? Ya penting gitu teman-teman. Karena ilmu penyiaran dan komunikasi untuk berdakwah itu sangat penting banget gitu ya. Mau berdakwah, mau influence dengan apapun gitu penting. Oke, nah kalau di N aja jaga biar bagus di asik. Terus ini sebenarnya masuk di kalau selesai pertanyaannya. Boleh. Baik aku selesai dulu. Selesai pertanyaannya. Oke, aku mau lanjut lagi nih Kak. Nah, kalau misalnya karakteristik pemuda menurut Islam itu gimana sih Kak? Ya, karakteristik pemuda menurut Islam. Nah, ini bagus banget ya. Jadi sebenarnya karakteristik pemuda itu banyak banget. Tergantung kita melihat sisi yang mana. Sisi Islam atau sisi umum secara leadership atau bagaimana. Tapi bagusnya itu Kak Fadian nanyanya secara Islam. Maka kalau misalnya saya sebutkan bisa ada empat ya. Berarti pertama adalah faqih. Faqih itu bahasa Arab artinya dia paham agama. Paham agama tuh apakah mesti harus jadi ahli fikih atau belajar ke Al-Azhar atau Madinah? Enggak mesti. Yang penting kita punya pemahaman basic agama yang benar. Nah itu faqih. Yang kedua alimun. Alimun artinya apa sih? Ahlul ilmi. Dia banyak pengetahuannya, luas pengetahuannya. Nggak terbatas pengetahuan kayak sejarah saja, tapi minimal semua pengetahuan dia punya basic. Ya, sejarah, sakofah, terus pemikiran, dia punya basic. Terus yang ketiga adalah basirun bitadbir. Artinya apa itu? Pintar manajemen. Ya, pintar manajemen. Percuma aja orang wawasannya luas, terus dia ahli ilmu, kalau misalnya nggak bisa manajemen seharinya dia gimana, bagaimana berantakan gitu kan, urusannya berantakan. Terus yang terakhir basirun bisiasi. Jadi dia melek politik. Karena pemuda. Nah pemuda ini kenapa harus melek politik? Apakah harus terjun ke politik? Enggak. Melek politik tuh yang penting paham isu-isu yang berkembang di masyarakat, punya sikap ya, nggak asal ikut-ikutan, tapi dia berdasarkan riset gitu. Nah ini yang memang 4 karakteristik yang harus dipenuhi orang pemuda muslim
ya. Kenapa sih harus dipenuhi? Karena tadi pemuda ini apa namanya ibaratnya tiang-tiangnya gitu, tiang masyarakat kalau mau maju ya pemudanya harus bagus. Kenapa? Kalau misalnya kata pepatah Arab tuh syababul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini dia pemimpin masa depan gitu. Kalau pemuda hari ini jelek, in the future ya gimana? Betul, ya, pemimpinnya mau kayak gimana? ya betul. Jadi kayak ada track recordnya Nah, lah. iya betul. Oke. Gitu. Tuh, guys. Betul banget, betul. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalnya apa sih namanya, kalian mau merasa kayak gue nih udah belum ya masuk karakteristik pemuda Islam gitu kan. Nah, itu tadi yang disampaikan Kak Jaidah itu benar banget. Kalian pengetahuannya udah luas atau belum, walaupun nggak banyak tapi minimal ada basic-basic lah ya, dan mau terus belajar gitu kan. Terus udah itu apa tadi namanya Kak? Pintar manajemen. Nah, pintar manajemen gitu kan. Kadang nggak cuma manajemen diri aja gitu kan, tapi manajemen waktu semuanya gitu. Masa pemuda mau jadi apa ya, mau jadi pemuda Islam 1 jam 5 jam gitu, terus atau enggak kamarnya berantakan, waktunya acak-acakan, gimana ya kan. Terus udah itu tadi apa gitu Kak, 4 terakhir politik, melek politik. Nah iya benar. Jadi apa yang mau disampaikan kalau misalnya dia nggak paham lingkungan sekitar, tuh kan. Jadi kayak ini di apa, saya juga nggak paham nih apa ya yang mau saya jalanin gitu kan. Kayak saya cuma taunya kata orang tua begini kata, tapi dia nggak lihat tuh sekelilingnya ternyata zaman tuh udah maju banget gitu kan. Nanti gimana dia mau nyampein suatu ke orang atau mau ngambil langkah ketika dia dijadikan pemimpin ya kan, karena nggak paham lingkungan sekitar. Betul banget. Nah, sekarang giliran aku nanya ke Kak Fatia ya. Jadi kalau misalnya kira-kira nih Kak Fatia, apa sih yang harus diperhatikan ya seorang influencer muslimah mungkin yang baru terjun di dalam dunia itu ya, dunia media sosial? Apa yang harus diperhatikan sih ketika memang saat ini ya bisa kita bilang dunia media sosial itu jauh dari kaidah Islam gitu? Apa sih hal-hal yang harus kita perhatikan tadi? Maksudnya apa yang harus dijadikan prinsip gitu menurut Kakak? Oke, apa yang harus dijadikan prinsip sebenarnya nggak cuma di media sosial aja ya gitu, tapi dalam aspek manapun gitu. Kalau misalnya aku ya tadi, karena kita kalau di media sosial itu kadang apa yang udah kita filter itu munculnya yang lain gitu ya kan ya. Nah itu tadi kembali, tapi ya kita tahu kalau misalnya kita tuh manusia biasa juga yang pasti ada godaan-godaan gitu kan. Tapi kalau kita udah punya prinsip, saya maunya lihatnya konten-konten yang emang nambah ilmu nih gitu kan. Saya maunya lihat influencer yang emang bikin pakaian saya jadi tertutup gitu kan, jadi kayak sesuai nih. Kan gitu apa sih namanya, kita jadi punya prinsip. Kalau misalnya karena sekarang itulah kecanggihan dari teknologi gitu ya. Kalau misalnya udah malas baca buku kayak gimana, nah tadi tuh ada kalian bisa milih, kalian bisa filter hal apa aja yang mau kalian jalani di kehidupan kalian lewat sosial media gitu. Contohnya misalnya ada influencer A, influencer B gitu. Yang menurut kamu cocok dengan prinsip kamu tadi, influencer A nih, kamu bisa tekan tombol tidak tertarik untuk influencer B gitu kan. Masih sekarang udah ada pilihan gitu dari sosial media juga gitu kan. Nanti yang muncul bisa influencer A gitu kan. Terus udah itu intinya mah kita tetap mencari yang sesuai dengan prinsip kita tadi gitu ya. Kalau aku sih gitu. Berarti kayak sebenarnya fitur teknologi itu udah bisa menyesuaikan sama prinsip kita ya? Iya, jadi kalau emang yang sekarang jauh dari kaidah Islam, ya skip aja gitu. Skip aja, karena media sosial sendiri bukan dibuat orang Islam. Betul gitu kan. Itu poin penting teman-teman ya. Apa namanya, walaupun emang dasarnya media sosial sendiri bukan dibuat sama orang Islam, tapi kita bisa filter karena mungkin sekarang kita lagi nggak ada di negara Islam gitu kan. Jadi peraturannya bukan peraturan Islam, terus udah itu teknologi, semua bahan pangan dan lain-lain mayoritas bukan orang Islam yang punya. Kayak mungkin kalau misalnya kita kembali ke zaman Rasul dulu, belum futuh, gitu kan. Jadi kayak mungkin masih Yahudi yang pegang gitu, tapi selagi kita niatkan kembali untuk mendekatkan diri sama Allah, udah berusaha karena adanya ini gitu kan,
ya it's okay sih, asal kitanya masih berprinsip tadi gitu, gimana caranya yang masih sesuai dengan kaidah-kaidah Islam atau syariat-syariat Islam. Iya, bener banget, bener banget. Insya Allah. Kita di mana poinnya tadi? Karena sebenarnya kita nggak bisa ngatur teman-teman media sosial tuh, tapi kita yang ngatur diri sendiri. Iya, gitu. Maksimalkan fitur-fitur yang ada tadi, buat apa, memfilter sesuai dengan prinsip kita. Ya, insya Allah. Itu sih Kak. Nah, kalau misalnya menurut Kakak atau yang Kakak tahu, pemuda seperti apa sih yang Islam butuhkan? Ya, pemuda apa sih yang seperti yang Islam butuhkan? Yang pasti, yang pertama itu pemuda yang memiliki keimanan yang kuat. Tauhid. Jadi ketika kita punya keimanan yang kuat tadi Kak, itu akan memfilter semuanya, memfilter arus globalisasi, memfilter apa namanya arus-arus pemikiran. Ketika kita punya tauhid, keimanan yang kuat itu akan menyelamatkan kita. Ya dari degradasi moral yang ada itu hanya tauhid yang menyelamatkan gitu. Walaupun naik turun. Nah, betul. Tapi kayaknya kalau kita punya apa ya, kayak ada benteng yang kuat, paling seturun-turunnya nggak akan zing Betul, gitu ya. betul ya. Minimal ya tadi punya, nanti kita korelasinya ke syarat kedua. Oke. Mengingat teman-teman tadi ya, kalau kata Kak Fatia, iman itu naik turun. Nah, berarti syarat yang kedua apa? Memiliki circle yang baik, teman-teman yang baik. Apakah berarti syarat yang kedua ini membuat kita berteman pilih-pilih? Enggak, berteman sama siapa aja kan, sama siapa aja. Tapi harus punya teman dekat yang mengingatkan dia kepada kebaikan. Jadi ketika lost dia lupa, akhirnya diajak lagi buat ingat Allah lagi gitu ya. Jadi kayak di dalam firman Allah, wajadaka dhalan fahada ya. Dan kemudian Allah menemukan kamu tersesat fahada. Allah akan memberikan kamu hidayah. Sebenarnya hidayah itu gampang banget kan? Karena tabiatnya manusia itu memang mencari hidayah. Gitu. Nah, tinggal kita tadi faktor-faktor hidayah itu kita bisa temukan di mana sih? Salah satunya dengan relasi atau teman yang baik ya. Nah, jadi berteman dengan siapa saja, tapi teman dekat harus cari yang terbaik. Gitu. Itu syarat yang kedua. Terus yang terakhir, nah syarat yang ketiga tadi tauhid, terus teman yang baik. Yang ketiga adalah memiliki hablum minanas. Tadi kan hablum minallah, teman yang baik. Terus hubungan sama manusia yang lain juga harus baik. Ya. Karena sekarang kita lihat ya teman-teman, pemuda itu rata-rata apatis sama lingkungannya kayak. Ada salah satu konsep yang pernah saya baca itu YOLO ya, Your Only Life Once. Ya kamu tuh hidup cuma sekali. Akhirnya kayak, ya udah lu mumpung hidup lu sekali, lu bisa lah suka seneng-seneng aja lu karena sekali gitu. Atau kayak, ya udah karena lu hidup sekali, lu pentingin diri lu deh sebelum orang lain gitu. Atau kayak ya udah bodo amat sama yang perihal orang lain. Ternyata di dalam Islam tuh nggak ada kayak gitu. Bagaimana dalam Islam tuh kita memberi manfaat. Nah, ketika kita membagi pada orang lain itu insya Allah akan membahagiakan diri sendiri. Gitu. Jadi harus tetap keep in touch dengan masyarakat, dengan agenda-agenda sosial gitu. Jadi jangan sampai pemuda malah mengurung diri di kamar gitu. Gitu. Sibuk sama dirinya sendiri. Iya, sibuk sama diri sendiri gitu. Benar emang kita harus self love itu penting banget. Tapi jangan lupa self love, tahap keduanya self other gitu. Jadi love other gitu ya. Jadi mencintai diri sendiri, mencintai yang lain juga gitu ya. Jadi memang nggak bisa tuh kita peduli amat gitu ya, peduli sama diri sendiri doang gitu. Jadi karena kita juga bagian dari lingkungan sekitar ya. Betul, ya. Kalau misalnya kita di dalam lingkungan kita ada yang kayak gitu, pasti kitanya juga nggak. Iya. Kecuali nih, misalnya teman-teman kayak pengennya ya udah asik sendiri aja. Jadi berarti teman-teman nggak usah hidup bareng masyarakat. Iya. Tinggal aja sendiri di hutan. Nah, itu berarti itu bisa karena ya lagi-lagi manusia itu harus bersosialisasi kan. Itu udah kayak hukum alamnya pasti bersosialisasi. Iya, kalau misalnya emang tidak mau peduli dengan lingkungan sekitar, jangan harap lingkungan sekitar bakal peduli sama kita. Nah, itu formula ya. Jadi formulanya intinya hablum minallah harus baik, hubungan sama Allah baik, hubungan sama manusia harus baik. Misalnya kalau misalnya kita udah melengkapi dua-duanya lah, itu udah bagus banget ya jadi pemuda yang baik gitu. Insya Allah. Ya, mungkin selanjutnya pertanyaan buat Kak Fat ya, yang terakhir ya. Jadi seberapa penting sih belajar komunikasi Islam sebagai influencer? Karena jujur nggak pernah belajar ya. Gimana sih seberapa penting dan seberapa besar efeknya gitu kalau kita udah belajar ilmu komunikasi Islam? Oke, kalau misalnya seberapa penting, ya penting banget ya menurut aku. Jadi karena itu tadi media sosial itu dia luas, itu kan influencer itu sekarang masuknya ke dalam media sosial, jadinya kita harus tahu apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan komunikasi Islam atau enggak gitu kan. Jadi supaya kitanya nyampe nih apa sih namanya maksud kita untuk
berdakwah, mungkin lewat pakaian, mungkin dengan lewat gaya hidup kita, nyampe ke orang-orang yang nge-follow kita gitu kan, gitu ya, atau yang ada di sekitar kita gitu. Ya tadi dengan komunikasi penyiaran Islam tadi, gimana cara tag videonya itu sesuai syariat gitu kan. Kalau yang nggak sesuai syariat, semuanya aja di tag gitu kan, mau ada lekuk tubuhnya atau apa, tag aja, penting bagus nantinya gitu kan. Enggak, itu kan nggak masuk tuh ke komunikasi penyiaran Islam tadi gitu ya. Terus dia tuh menyampaikan gitu kan. Nah misalnya contohnya ada kita endorse atau menjual barang yang nggak sesuai dengan nyatanya, misalnya gitu kan. Kita belum nyobain produknya, misalnya contohnya kayak pengurus badan kayak gitu kan. Kita belum nyobain nih produknya, tapi kita udah kayak ini dijamin bakal kurus selama sekian hari gini gitu kan. Nah itu di situ kan kita jadi bisa kayak kalau misalnya kita kayak gitu, kita belum coba produknya, bohong dong gitu kan, maksudnya kebohong. Nah gitu, gimana cara kita tetap kita bisa ambil, tapi kita bisa menyampaikan sesuai komunikasi penyiaran Islam tadi gitu. Kalau misalnya aku sendiri, kalau aku belum coba produknya, aku bakal klaim aja, ini klaimnya gitu kan, ini klaimnya bisa memulihkan dalam sekian hari. Tapi kayak aku bakal note itu, tapi setiap kulit orang itu beda-beda gitu kan, ya kan, lagi kayak gitu. Nah kalau menurut aku tuh ya itu tadi perlu tuh gimana caranya supaya komunikasinya tidak berbau hoax gitu kan, gitu. Jadi kayak kita lebih bisa memfilter untuk menyampaikan sama orang-orang tuh gimana, insya Allah ya. Makanya emang penting banget sih teman-teman ya. Jadi mungkin bahkan ya kalau saya tadi dengar dari Kak Fatia, itu tuh menyelamatkan kita dari dosa-dosa juga ya. Jadi kita udah tahu ilmu komunikasi dalam Islam, oh ternyata sebahaya itu loh ketika kita asal aja dengan yang penting laku kontennya. Terus kayak public speaking gitu kan, kita jadi kayak tahu nih apa yang harus disampaikan gitu kan. Jadi kita baca dulu gitu, kita ada ilmunya dulu. Kalau bisa public speakingnya asal-asalan gitu kan, yang pengen berita hoax, saya udah pernah kesini, manusia tuh kalau kamu nanti sekolah di sini tuh ntar bakal gini, padahal dia belum pernah kesana gitu kan gitu. Jadi kayak itu tadi public speaking, gimana jangan sampai komunikasi yang komunikan orang-orang yang terima itu bohong jadinya. Kayak masya Allah ya, gitu kan penting banget ya. Jadi ya saya mengakui sebagai alumni Azhar yang nggak pernah belajar ilmu komunikasi, ternyata emang ilmu komunikasi ketika menjadi influencer ataupun ya apapun ya ada di ketika sebagai orang banyak itu penting banget. Iya, masya Allah. Nah, ini Kak, aku juga ada pertanyaan terakhir. Perubahan apa aja sih yang harus dilakukan oleh pemuda Islam di era milenial sekarang? Itu pemuda zaman dulu tuh. Oke. Sekarang tuh gimana yang harus dilakukan di era milenial sekarang? Jadi beberapa langkah. Yang pertama yang paling simpel adalah set up your mind. Jadi kita harus menyeting ulang pemikiran kita. Karena tuh kita udah terdampak sama arus globalisasi tuh kayak ngerasa kayaknya seru nih kalau nongkrong sampai jam 10 ke atas, kayaknya asik nih gue gitu ya, menambah kayak makin gaul. Nah itu harus kita setting kembali gitu. Gimana Islam? Maksudnya mungkin boleh keluar tapi ada jam malam dan sebagainya. Itu yang pertama, set up your mind. Terus yang kedua, perbaharui tujuan kamu. Kamu hidup mau apa gitu. Harus ditentukan. Mau bagaimana, suksesnya bagaimana. Terus bagaimana porsi kamu dalam mempersiapkan kematian itu gimana gitu. Itu kita harus, yang kedua tadi ya, menentukan tujuan hidup. Terus yang ketiga, setelah kita tentukan, beraksi. Betul. Beraksi. Nah ini beraksi tuh ada 3 step yang paling gampang. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, mulai dari besar. Mulai dari sekarang. Ya, jadi itu yang 3 step. Kalau misalnya nggak dari diri sendiri, jadi siapa lagi gitu? Iya, mau nunggu misalnya nunggu dosen saya lah yang ngelakuin, itu susah ya. Karena kita nggak bisa ngontrol orang lain. Kan kalau nggak cuma diri sendiri. Terus mulai dari hal kecil. Kadang tuh kita, ini dalam Islam tuh Rasulullah bilang gini Kak, hal yang kecil tapi istiqomah itu khairun daripada hal yang besar tapi tidak istiqomah. Nah jadi nggak apa-apa kita sholat kecil-kecil, kayak minimal perubahan dengan apa? Mulai sholat tepat waktu ya, atau bahkan ya mulai sholat tepat, atau mungkin sholat sholat duha walaupun seminggu sekali. Itu better ketika kita melakukan istiqomah dibanding kayak sholat duha langsung 12 rakaat tapi sebulan sekali. Atau kalau enggak tahajud 3 hari doang, itu
Abis itu udah los, hilang. ya, nah Oke, itu. mending sedikit Ya, ya, mending tapi sedikit. kita istiqomah Istiqomah. karena mulai dari istiqomahnya itu sih yang Iya, susah benar. gitu, continue. Iya, dan yang ketiga tadi mulai dari sekarang ya. Mm-mm. Kalau kita terus nunda-nunda kapan lagi? Iya, karena nggak tahu umur ya. Nah, gitu. Nggak tahu, penting banget ya, Masya Allah. Ya itu aja Kak. Masya Allah. Oke nih Kak, kita udah selesai bincang-bincangnya. Iya. Kayaknya kita harus mengundang ahli kali ya yang Oke. lebih berilmu Iya. gitu karena aku juga masih kurang gitu kan. Insya Allah bintang tamu kita selanjutnya ini beliau sudah jauh lebih berpengalaman gitu dari segi fikih, Iya, dari Allah. segi komunikasi Islam juga. Gitu. Oke, aku mau undang Bu Dewi dari Magister Kaprodi Magister KPIWK. Halo Ibu, Assalamualaikum. Bu. Ketemu alumni ya kita ya. Halo, kedengeran suaraku? Hai Bu. Halo. 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 Jadi soalnya Ibu Dewi di sana ya. Jadi bantingan guys. Oke, bentar. Sudah. Kedengeran nggak? Kedengeran sih, Bu. Kedengeran? Oke, bentar aku gedein dulu. Oke. Oke, Bu. Kedengeran? Dengar. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum Fatia. Waalaikumsalam. Bu. Salam rindu ya. Lama tak bertemu. Iya, betul. Mulai puasa doang ketemunya. Ketemunya di dunia maya terus ya. Oke. Apa nih diskusi kita siang hari ini? Ada tamu jauh nih dari Al-Azhar nih, Masya Allah. Pemuda hari ini. Pemuda hari ini, Bu. Gimana caranya supaya pemuda berkesinambungan dengan fikihnya, terus juga itu kalau misalnya sekarang udah masuk ke dalam dunia sosial media, gimana untuk menyikapi dari keadaan sosial media hari ini gitu ya, yang emang nyatanya nggak semuanya itu lingkupnya Islam gitu. Apalagi kebetulan saya kan terjunnya di dunia sosial media gitu. Gimana supaya tetap bisa tidak lepas dari nilai-nilai Islam gitu, Bu. Pertahankan itu. Jadi Oke. menurut Ibu nih gimana tapi tetap sih, Bu? masih bisa diterima. Nah, sama layak ya. Salam silaturahmi ya semua teman-teman Fatia, teman-teman Kak Zahidah. Siang hari ini sudah menginvite saya untuk join dalam diskusi ini. Kayaknya pertanyaan Kak Fatia ini lebih tepat dijawab sama alumni Azhar ini kayaknya. Udah ya. Oke, tapi ini ya dari keadaan kita hari ini, tadi saya sempat ngintip diskusinya membahas tentang komunikasi Islam, membahas tentang pemuda itu rentan terhadap tipu daya, terus apalagi pembahasan kontribusi pemuda Islam itu di media sosial seperti apa. Itu memang dunia yang menyenangkan ya. Pada hari ini semua kita nggak bisa terelakkan dari dunia dunia digital ini. Media baru ini merupakan satu kebutuhan bagi kita semua. Walaupun dia tidak menghasilkan uang dari media digital, tetap saja dia punya kepentingan yang besar dengan media digital. Kalau Kak Fatia kan dia punya penghasilan dari dunia media digital kan. Kalau kita kan nggak punya penghasilan dari media digital, tapi tetap kita tiap pagi itu bangun tidur pasti menggunakan media digital kan. Tetap kita pasti akan mengupdate informasi apa saja yang ada di media baru itu menjadi kebutuhan yang buka mata itu nomor satu yang akan kita konsumsi. Nah, sebenarnya kalau di Islam itu sendiri yang harus kita perhatikan, kata kunci cuma satu, jangan sampai menyampaikan sesuatu yang bohong. Media sosial itu kan kebanyakan semua isi kamuflase ya. Kita lagi jalan di mall, kita lagi jalan di mallnya kemarin, terus dipostingnya hari ini. Betul. Kita baju cuman lihat-lihat doang, cuman gayanya pengen slide baju, terus tiba-tiba Nggak beli. seolah-olah kita lagi borong baju banyak gitu kan. Betul. Nah, itu kan semuanya tipu daya yang membuat orang, ih keren banget sih dia jalan-jalan tiap hari gitu kan. Nah, macam-macam lah yang mereka bisa tampilkan di depan
layar media sosial itu, sehingga orang berasumsi macam-macam dengan dia. Ada yang berasumsi enak banget sih dia jalan-jalan mulu, ada yang berasumsi ya Allah keren banget sih mobilnya ganti-ganti, ih keren banget sih dia, macam-macam. Informasi itu membuat orang jadi iri, membuat orang jadi mengidolakan seseorang, bisa jadi juga. Yang pasti kehidupan di dunia maya itu rentan terhadap peluang-peluang yang unpredictable, nggak bisa kita duga apa yang terjadi di dunia maya itu. Bisa jadi dia akan membawa kita kepada hal yang baik, dan pada waktu yang sama bisa jadi menjerumuskan kita ke dalam hal yang buruk. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, poinnya adalah saat seseorang dia punya ilmu ya, saat dia punya pengetahuan. Kalau luas ya, makna komunikasi itu kan luas ya. Komunikasi bukan sekedar pintar berbicara saja, tapi ada manajemen di dalamnya juga. Bagaimana caranya mengelola sebuah informasi sebelum ngomong itu, dia pikirkan yang dia mau keluarkan itu udah kata-kata yang betul belum, atau itu adalah kata-kata kiasan yang membuat orang menjadi ambigu. Ini sebenarnya maknanya apa sih gitu, yang seolah-olah orang mengartikan sesuai dengan sudut pandang mereka. Padahal sebenarnya yang disampaikan oleh si informan belum tentu sama, tapi yang diterima oleh komunikannya malah hal yang berbeda. Nah, hati-hati kan, kita tahu sesuatu yang kita ucapkan, kita sampaikan, sekecil zarah pun dia pasti akan diminta hisapnya, akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, lalu peran kita di mana sebagai seorang yang, kenapa sih penting kita harus belajar komunikasi dalam sudut pandang Islam? Rasulullah sendiri kan dari awal Rasulullah itu berinteraksi dengan para sahabat, dia selalu mengedepankan berkata jujur kan, sampai dia di brand code identitasnya Rasulullah itu asidik, selalu berkata benar kan. Nah, tapi apakah yang diajarkan oleh Rasulullah itu sesuai dengan ilmu komunikasi yang kita pelajari? Sebenarnya kalau belajar ilmu komunikasi, saya sendiri itu pun belajar komunikasi Islam itu masih terhitung baru ya. Lebih banyaknya belajar komunikasi umum. Tetapi saya baru menyadari ternyata komunikasi Islam itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Rasulullah itu tidak akan bisa meninggalkan Quran dan hadis kalau dia tidak jago berkomunikasi. Rasulullah itu tidak akan meninggalkan sahabat-sahabat yang berhasil memparawi hadis itu dalam bentuk kitab hadis A, B, C, kalau Rasulullah itu tidak mahir berkomunikasi. Rasulullah itu tidak akan meninggalkan para sahabat yang mahir menuliskan, merangkum semua kitab, ada yang Makkiyah, Madinah, kalau dia tidak mahir berkomunikasi. Bagaimana dia bisa menyusun semua peninggalan Rasulullah itu dalam sebuah kitab? Nah, itulah kecerdasan komunikasi. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu berhasil dirangkum oleh para sahabat, sehingga kita ditinggalkan bekal pada hari ini, dan ilmu komunikasi itulah yang menjadi senjata kita. Nah, kenapa ini jadi panjang ya, jadi melebar diskusinya. Aku di-cut aja kalau terlalu meluas, Kak Fathia. Jadi itu ya, poinnya adalah kenapa kita penting untuk belajar komunikasi. Elemen komunikasi itu sangat luas. Komunikasi diidentikan dengan komunikator. Tapi komunikator saat dia berbicara, kalau tidak ada mangsanya, tidak ada komunikannya, komunikasinya akan bias, tidak akan ada fungsi. Komunikasi ada komunikan, tapi tidak ada medianya, tidak ada perjumpaan kita bertiga di dalam room Instagram live ini, tidak akan mungkin orang bisa mendengarkan. Karena media Instagram lah, jasa baik Instagram lah kita bisa bertemu. Aku bisa ketemu Fathia, ketemu Kak Jahida. Inilah media. Lalu bagaimana kita mengemasnya? Kita sebagai komunikan yang tadinya temanya pemuda Islam, dengan tema pemuda Islam ini kita bisa menyampaikan sesuatu yang bermakna, memberikan satu pesan moral yang baik kepada followersnya Kak Fathia, followersnya Kak Zahida, termasuk juga kita yang di komunikasi penyiaran Islam. Ini jadi spill dikit ya, komunikasi penyiaran Islam. Apa Bu? Karena penting ya Bu. Nah itu, jadi sebenarnya ini di Bogor ya, di Universitas Ibnu Khaldun itu ada program studi baru namanya Magister Komunikasi Penyiaran Islam. Itu udah tahapnya high level ya. Kalau kemarin kan Fathia S1 ya, belajar komunikasi penyiaran Islam. Nah sekarang di S2 itu kita lebih ke pengembangan ilmu. Jadi belajar komunikasi itu yang perlu kita persiapkan adalah memperdalam risetnya, memperdalam apa sih yang harus kita persiapkan sebelum kita using media, sebelum kita menggunakan media itu sebagai alat dakwah kita, alat kita sebagai seorang influencer, alat kita sebagai seorang dosen dan seterusnya. Apapun yang akan kita gunakan di media itu kita harus preparing,
kalau dulu pelajarannya praproduksi ya, praproduksi, produksi dan pasca produksi. Di praproduksi itu akan dikuatkan. Praproduksi itu apa? Riset. Akan banyak riset. Kita akan lihat sejauh mana media yang berkembang pada hari ini dan apa seharusnya yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim, isi media seperti apa yang harusnya bisa dipertanggungjawabkan tadi itu pembahasan kalian hablum minallah hablum minannas. Kita dengan manusia ini pasti ada interaksi, pasti ada komunikasi. Dan saat hubungan kita dengan manusia rusak, saat konten yang kita sebutkan tadi ABC konten dikonsumsi sama orang salah, maka kita akan menerima pertanggungjawabannya, kita akan menerima hisapnya. Makanya itulah kita perlu belajar. Nah, belajar ini dalam Islam itu sepanjang hayat sampai ke kalau sampai ke ke negeri Cina. Ke negeri Cina ya, tentu tak ilmu sampai ke negeri Cina gitu kan. Kalau kita di Islam seperti itu. Jadi kalau masih ada umur, masih ada kesempatan, galilah peluang-peluang untuk belajar itu sebanyak mungkin sehingga kita punya kesempatan untuk memperkaya diri kita, bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak kepada masyarakat, bisa memberikan kontribusi yang banyak kepada umat. Apalagi Kak Fatia nih, seorang influencer kan, di follow banyak orang, diikutin banyak orang, gayanya diikutin semua orang. Nah, dia harus hati-hati dia, tapi kan dia udah punya ilmu ya, udah punya bekal komunikasi penyiaran Islam, jadi dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia buat. Nah, Kak Zahida juga sama, dengan ilmu yang dia punya sekarang dia memikirkan gimana caranya ilmu yang dia bawa dari Al-Azhar itu bisa ditampilkan di media, bisa dia kontribusikan di media sehingga semua orang mendapatkan ilmu tersebut. Kan bahagia kan gurunya apabila ilmunya bisa disumbangkan kepada masyarakat luas. Jadi sekarang dakwah nggak bisa lagi face to face, dakwah itu pasti sudah menggunakan media, dan inilah waktu kita. Ada dua peminatan kita, dai digital, satu lagi PR, public relation, Islamic public relation. Jadi kedua-dua peminatan ini kita fokuskan menghasilkan kader-kader ulama ya, mujahid dan mujahidah yang memang dia siap untuk bisa berdakwah di media sosial dengan gaya apapun. Kak Fatia dengan gaya influencernya, suatu hari nanti ada lagi yang mahir dengan kitabnya, dia akan menggunakan media juga. Satu hari lagi dengan hafizohnya dia akan menggunakan Qur'annya untuk dakwah di media baru, dan ini akan lebih luas impaknya karena cakupannya bukan saja Bogor ya, tapi seluruh dunia bisa melihat gitu. Siapa tahu sekarang followersnya Kak Fatia juga ada dari mana-mana negara kan gitu kan. Gitu Kak Fatia. Penting banget ya kayak yang disampaikan Bu Dewi tadi, intinya dengan adanya ilmu komunikasi atau enggak tadi ya lebih interest kalau misalnya ketika kita ngambil magister gitu ya, itu kayak ibaratnya memvalidasi atau kalau bahasa Arabnya sih memungkinkan gitu. Memungkinkan gitu. Kita arah sehingga nanti langkah-langkahnya tuh tadi konkret gitu. Betul. Ada ininya juga ya, ada ilmunya juga. Jadi kalau misalnya kan beda ya, yang ngomong dengan ilmu betul sama yang betul kan. Jadi yang terpelajar dengan yang tidak itu sedikit beda sih, karena dia pasti baca, gitu, udah belajar gitu. Jadi penting banget ya itu tadi kata Bu Dewi bilang, lupa ilmu kayak gitu Cina. Tapi untuk perempuan juga loh, perempuan terutama perempuan semua harus cerdas karena dia akan menghasilkan generasi yang banyak ya, anak yang banyak. Jadi kalau ibunya cerdas sampai doktor ya, anaknya juga nanti akan cerdas semua gitu loh Kak. Betul. Karena otomatis anak itu nanti kan jadi ini ya Bu ya, jadi murid private ya gitu. Jadi ibunya jadi umi madrasah kan, umi adalah madrasah. Dia lebih private. Kalau misalnya kualitas sekolahannya ini bagus, ilmunya kan jadi banyak banget yang masuk gitu ya. Betul. Jadi konklusinya adalah ayo masuk di Magister Komunikasi Penyiaran Islam ya. Cari-cari bingung S2-nya gimana. Terus media tapi nggak pengen gimana sosial media bisa bermanfaat lagi, dan apa sih yang bisa bisa masyarakat terima gitu ya melalui komunikasi Islam tadi gitu. Jadi biar lebih belajar lagi, bisa banget masuk ke komunikasi penyiaran Islam S2 Magister. Oke, betul banget. Itu dari kapan sih Bu dibukanya Bu? Kalau sekarang udah ada yang daftar gitu? Ini udah
gelombang 2 nih, Kak Jahida masuk gelombang 2 dia nih. Oh, oke. Oh, kakak Mau daftar. coming soon. Allah, tapi Coming memang soon. validasi ya Iya. tentang pentingnya. Kalau misalnya memang komunikasi penyiaran itu penting banget. Tadi misalnya tadi pengalaman dari Bu Dewi juga ya, kelak kita tuh nggak bertemu masyarakat tuh secara tidak langsung. Baik yang mau bekerja kayak Kak Fatia atau mau yang ahli kitab atau bagaimana berdakwah tuh nanti akan lewat media ke depannya. Zaman tantangan sekarang dengan teknologi kan kita harus Karena bisa benar-benar lingkupannya tuh bakal luas gitu kan. Jadi kalau misalnya kita tidak berilmu, takutnya ilmu yang tersampaikan tidak tidak sesuai syariat Islam. Jadinya nanti pas Allah tanya udah meninggal nih kita gitu. Duh, kamu nyampein apa nih? Udah banyak yang berapa ratus orang dikali dosanya tuh satu-satu kan ya Allah. Jadi jangan sampai kayak gitu ya. Jadi semoga aja teman-teman di sini banyak yang minat untuk masuk ke magister komunikasi penyiaran Islam karena kebetulan ini baru banget buka, jadi muridnya belum terlalu banyak, jadi lebih private aja, lebih intens gitu. Dosen-dosennya juga kebanyakan dari luar semua, Fatia. Lulusan luar. Oke. Luar Malaysia ya kebanyakan. Berarti memang ilmuannya tuh sudah bisa divalidasi. Dan memang Masya Allah. Silahkan teman-teman yang tertarik, mungkin saya punya passion nih di sini. Bisa banget langsung hubungi ke magister KPI UIK yang ini kan udah ini ya, nanti bisa DM ya. Betul, kalian tanya. Ya, mungkin itu ya Kak dari kita. Tadi udah sharing tentang bagaimana pemuda hari ini. Terus bagaimana pentingnya komunikasi karakteristik pemuda dalam Islam gitu. Jadi masih bisa lah buat kalian yang tadi karena pemuda dalam Islam itu sampai umur 40 tahun ya kayak. Jadi kalau misalnya sekarang yang udah umur 30 tahun belum S2 itu bisa banget sekarang buat nambah lagi ilmunya gitu kan, karena nggak ada ruginya ya gitu, nggak ada ruginya ilmu. Terus udah itu dari segi karir juga lebih dipertimbangkan ya karena S2 tadi gitu, lebih dipertimbangkan. Terutama sangat perempuan sih, terutama perempuan ya, perempuan itu mudah sekali lemah ya, mudah sekali tergoda. Jadi dia harus punya ilmu yang baik, dia harus punya ilmu yang bermanfaat sehingga nanti anak-anaknya, keluarganya bisa dia jaga gitu dengan ilmu yang dia punya. Apalagi perempuan lebih godaannya dengan media sosial itu lebih tinggi lah tingkatnya. Yang mengkonsumsi media sosial tuh jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah lelaki. Nah, ini sebenarnya yang harus kita perhatikan, jadi PR kita bersama. Kita mau mengambil bagian nggak untuk bisa membuat perubahan ini? Kalau kita mau mengambil bagian dalam usaha perubahan ini, tentu kita harus mengatur strategi bagaimana caranya agar perubahan ini bisa kita lakukan. Bagaimana kita menyelamatkan perempuan-perempuan yang kita tahu ya penghuni neraka itu sebagiannya adalah perempuan. Nah, jadi ini PR kita bersama ya. Jadi bukannya laki-laki nggak boleh join ya, boleh banget gitu kan. Tapi ini dalam satu misi, ini adalah satu misi yang sangat penting ya untuk kita bersama, karena kalau kita tidak dari sekarang memulainya, menambah pengetahuan keislaman kita dan belajar komunikasi yang baik, tentunya nanti kita akan ditimpa oleh media sosial ini. Kita hanya bisa mengkonsumsi saja media sosial tanpa kita mampu menyaringnya, sehingga yang terjadi apa? Sekarang isunya adalah perempuan rentan terhadap mental health. Nah, ini yang bahaya kan. Kalau udah perempuan rentan dengan mental health itu penyakitnya, kalau mentalnya yang sakit, bagaimana lagi dia bisa menghasilkan keluarga yang baik. Nah, ini PR kita semua. Jadi Kak Fatia, Kak Jahida, ini adalah contoh-contoh yang punya panggung gitu ya, punya peluang untuk bisa suaranya didengarkan. Jadi harus bisa menjadi satu bagian yang ikut andil untuk membuat perubahan di masyarakat. Itu PR yang harus dijalankan di masa depan. Gitu Kak Fatia, Kak Zahida. Iya, berarti tadi sudah sangat menjadi penutup terbaik ya konklusinya dari percakapan kita. Tadi ya paling penting jadi teman-teman yang langsung aja hubungi Magister KPI UIK. Tadi mungkin itu aja kita kayaknya kita harus tutup. Iya. Sampai ketemu di sesi live selanjutnya. Makasih Ibu.
Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya.